lagi yang harus saya ingatkan, mungkin kebanyakan, saya nggak tahu nih, kebanyakan sudah menikah atau belum dari para peserta yang hadir, ingin mengingatkan terutama bagi yang belum Allah pertemukan dengan separuh imannya, single bukan sembarang single. Ini yang harus kita pahami. Boleh aja jadi single lillah gitu ya, tapi single, jadilah single yang bukan sembarang single. Kita sudah belajar dari sejarah, ada begitu banyak orang, ada begitu banyak tokoh, ada begitu banyak sahabat yang bisa kita contoh pada saat menjadi single. Singlenya itu single yang berkualitas gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada contoh Ali bin Abi Thalib. Pemuda pertama, masuknya pemuda di saat yang lain masuk Islam sudah dalam usia yang jauh lebih tua. Ali masuk ke dalam Islam usia 10 tahun, sudah punya keyakinan Tuhan saya adalah Allah. Rasul saya adalah Muhammad. Jadi pemuda pertama yang masuk Islam di usianya yang sangat muda, masih 10 tahun, dan penuh dengan keberanian dan keteguhan mengimani Allah dan memeluk Islam. Ini butuh keberanian yang luar biasa. Yang kedua ada Usamah bin Zaid, pemuda yang diangkat menjadi panglima perang saat usianya 18 tahun. Kita masih di mana ketika usia 18 tahun? Kalau menjadi panglima perang, tandanya sudah matang secara taktik, matang secara strategi, matang untuk merumuskan hal-hal yang mungkin pada usia 18 tahun bukan hal yang lumrah. Maka singlenya Usamah bukan sembarang single. Yang ketiga ada Mus'ab bin Umair, pemuda tampan, sudah tampan, cerdas, berilmu. Ini ditunjuk oleh Rasulullah karena kepiawaian beliau untuk menjadi duta Islam pertama yang mendakwahi penduduk di kota Yastrib atau Madinah. Dan beliau pergi ke sana dalam usia yang juga sangat muda, sudah menjadi dai yang diutus. Rasulullah benar-benar mempercayakan hal tersebut kepada seseorang pemuda. Kemudian Ibnu Abbas sudah menghafal hadis sejak usianya masih anak-anak, atau yang sering kita dengar adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, sebaik-baik raja yang memiliki sebaik-baik tentara. Yang akhirnya Allah berikan kemampuan pada Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel saat usianya masih 21 tahun. Maka jadilah single tapi bukan sembarang single. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Modal utamanya adalah iman. Sejauh mana iman itu kuat dalam dada kita, sejauh mana iman itu tidak hanya terpatri di dalam hati, namun juga terejah wantahkan dalam setiap laku, ucap kata, dan akhlak kita senantiasa. Jadi semua berawal dari iman, kemudian setelah ada iman, baru dikatakan, maka kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Semua berawal dari iman, semua berawal dari ketaatan, semua berawal dari ketakwaan, setelah itu Allah yang akan berikan kemudahan. Ini Al-Kahfi ayat 13, dan yang ditunjuk di sini adalah pemuda-pemuda. Orang-orang muda dengan usia yang sangat muda, dengan keimanan mereka, Allah tambahkan lagi untuk mereka begitu banyak kebaikan dan kemudahan. Maka masa muda kita untuk apa? Saat ini dengan kondisi yang sudah lebih milenial gitu ya, zamannya zaman now, maka masa muda masanya untuk apa? Yang pertama, tetap tidak berubah, maka untuk menuntut ilmu. Al-Mujadilah ayat 11, Allah sudah sampaikan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Syaratnya lagi diulang, beriman dan diberi ilmu pengetahuan. Jadi memang harus senantiasa beriman dan menuntut ilmu dalam masa muda kita. Yang kedua, maksimalkan potensi. Kita punya banyak sekali potensi yang Allah titipkan kepada kita. Mulai dari mengikuti les atau mungkin kursus-kursus yang memang bermanfaat, mungkin juga bisa mempelajari banyak bahasa asing, kita mau dakwah ke orang lain kalau tidak bisa menggunakan bahasa asing akan sulit. Kemudian bagaimana kita melancarkan bacaan dan hafalan Quran kita, mulai dari kegiatan tahsin, talaki, tahfiz, banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau ditanya saya bingung hari ini mau ngapain gitu ya, seharusnya adalah kita sampai bingung, waktu saya begitu sedikit, sedangkan begitu banyak hal yang harus saya kerjakan. Yang ketiga, bermanfaat dan mengukir prestasi. Bisa dengan cara mengikuti kompetisi, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, atau mungkin ikut organisasi. Dan yang terakhir adalah berkarya dan juga berdaya, bisa dengan cara menuliskan karya tulis ilmiah, atau mungkin tulisan-tulisan yang berfaedah, menulis buku, publikasi ilmiah, atau mungkin melahirkan inovasi. Di masa pandemi COVID-19 saat ini juga sangat diperlukan bagaimana kita
membantu masyarakat untuk memilah dan memilih mana berita-berita yang benar, mana yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, mana yang hanya disebarkan hanya untuk membuat keributan. Jadi peran pemuda ada begitu banyak yang bisa kita lakukan. Kita lanjut masuk ke jenjang kedua. Tadi sudah membahas singlenya jangan jadi sembarang single, jadilah pemuda-pemuda yang beriman, ya Allah tambah begitu banyak petunjuk untuk mereka menjadi wanita solihah. Maka tahap keduanya setelah Allah pertemukan dalam waktu, menurut waktu terbaiknya, adalah pada jenjang pernikahan. Maka di sini dikatakan the best marriage, jadi pernikahan yang terbaik itu bukan pernikahan yang menghabiskan sekian miliar, bukan pernikahan yang dihadiri oleh kepala negara, bukan pernikahan yang akhirnya bisa menunjukkan kemegahan dan kemewahan. Namun pernikahan yang terbaik adalah pernikahan yang mampu membuat iman kita meningkat, pernikahan yang dapat mengikat dua orang hamba untuk saling tolong-menolong di dunia agar dapat bertemu kembali di surga. Nah, itu yang harus kita ingat. Kalau pernikahan tidak membuat kita semakin dekat sama Allah, itu bukan pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dulu awalnya kita mengejar keridhaan Allah sendiri, sekarang sudah ada teman. Maka hakikatnya pernikahan adalah kita mencari teman untuk sama-sama menuju ke surga. Visi utamanya berlomba dalam kebaikan, dalam urusan-urusan dunia, hingga cintanya mampu membangun istana tinggi mencapai surga.